Halo PKB Parents, selamat bergabung lagi di Discover. Ini episode ketiga, Dissertation Extension and Communication of Development. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas disertasi dari beliau, Pak Ari Wibowo. Judulnya adalah terkait dengan pendekatan komunikasi dan strategi negosiasi multi-stakeholder untuk keberlanjutan program pembangunan kampung reklamasi pasca tambang timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita sapa langsung. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah waras, sehat. Waras. menyegarkan. Oke, Pak Ari, kita akan berdiskusi terkait dengan disertasi yang sudah dikerjakan oleh Pak Ari ini. Kira-kira apa yang melatar belakangi dari pengerjaan dari disertasi ini Pak Ari? Sebenarnya disertasi saya ini sangat menarik ya Mas. Karena dalam konteks kekinian, dalam konteks keindonesiaan saat ini kita sedang lagi hangat berbicara tentang ekosistem, tentang ekologi, tentang pembangunan sosial, ekonomi masyarakat. Tetapi dalam konteks ini, topik yang saya angkat itu adalah berkaitan dengan praktek pemulihan lahan pasca tambang timah di Bangka Belitung. Sehingga judul disertasi saya ini, tadi yang sudah disebutkan Mas Salim, itu berkaitan dengan pendekatan strategi komunikasi multi-stakeholder untuk keberlanjutan program pasca tambang kampung reklamasi di Bangka Belitung. Latar belakang dari penelitian ini itu sebenarnya menyoroti 3 hal. Yang pertama terkait dengan praktek pengelolaan pasca tambang timah di Bangka Belitung yang sekaligus bersentuhan dengan aspek ekologis. Kalau kita semua pahami bahwa Indonesia ini kan adalah negara yang super kaya sumber daya alam. Betul, ya. Nah, di Bangka Belitung itu kekayaan kita pada kandungan mineral timah. Dan kita juga secara global itu dikenal sebagai produsen dan pengekspor timah dunia terbesar kedua setelah Cina. Jadi kita itu mensuplai hampir 40% kebutuhan timah dunia. Bahkan beberapa catatan pakar ekonomi itu ke depan kebutuhan timah dunia itu akan mencapai 50% atau sekitar 500.000 ton untuk kebutuhan dunia. Tapi di sisi yang lain, semakin meluasnya ekspansi, kemudian eksploitasi tambang timah yang ada di Bangka Belitung itu tidak seimbang dengan pemulihan lahan pasca tambang. Data statistik mencatat itu sekitar 1,59 sudah terpenuhi dalam kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Artinya ini adalah gap yang sangat jauh. Kalau lihat dari gap empirik, eksploitasi meluas, kemudian ekspansi pertambangan timah yang ada di Bangka Belitung semakin meningkat, kemudian tidak diimbangi dengan program pemulihan pasca tambang, justru ini akan menjadi bencana ya di bagi kemudian masyarakat hari. di sana ya. Iya. Dan yang kedua yang melatar belakangi kita juga adalah terkait dengan program pemulihan pasca tambang ini itu tidak melibatkan masyarakat sekitar. Masyarakat kita justru cenderung menjadi objek sosialisasi yang secara administratif hanya untuk memenuhi kebutuhan program pasca tambang. Karena memang program pasca tambang ini itu menjadi amanat undang-undang dalam undang-undang kita nomor 3 tahun 2020 berkaitan dengan pertambangan mineral dan batu bara. Itu disebutkan bahwa seluruh visi pengelolaan pasca tambang itu adalah untuk pembangunan masyarakat. Tetapi di sisi lain, partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal terhadap pengelolaan pasca tambang itu sifatnya administratif, belum inklusif. Sehingga inilah yang mendorong kita untuk melakukan eksplorasi melalui penelitian ini. Tidak hanya eksplorasi sebenarnya, tapi juga ikut mengkritisi. Nah, yang ketiga adalah bagaimana program pasca tambang timah di Bangka Belitung ini itu harus berlanjut, bukan unsustain. Nah, kata kunci keberlanjutan ini adalah adanya partisipasi dari masyarakat sekitar. Untuk apa? Pertama, untuk mendorong pemulihan ekologis. Yang kedua, untuk mendorong pembangunan sosial. Dan yang ketiga, pasti yang kita harapkan adalah dampak ekonomi yang bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Kemudian, kalau dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Pak Ari ini, temuan strategis apa yang bermanfaat gitu bagi masyarakat, terutama yang ada di kampung reklamasi? Nah, kalau dilihat dari
kebaruan penelitian dalam penelitian ini juga ada 3. Yang pertama adalah kita menyoroti tentang tipologi multi-stakeholders. Kenapa tipologi? Karena kita di sini ingin mengklasifikasikan siapa saja sih aktor-aktor atau stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan program Pasca Tambang Timah yang ada di Bangka Belitung. Nah, kita mengklasifikasikan ada 3. Yang pertama itu adalah stakeholder kunci. Siapa stakeholder kunci? Yang pertama adalah pelaku usaha pertambangan yang mendapatkan izin dari pemerintah kita. Siapa? Pelaku utamanya adalah PT Timah Tbk. Yang kedua adalah pemerintah daerah sebagai perumus, sebagai pengawas, sebagai pengawal regulasi dan kebijakan terkait dengan pengelolaan pasca tambang. Kemudian yang kedua adalah stakeholder utama. Stakeholder utama ini adalah stakeholders yang dia memiliki keterlibatan langsung terhadap pengelolaan program pasca tambang. Yang pertama akademisi Universitas Bangka Belitung karena mereka punya riset, punya pengembangan inovasi terkait dengan pemanfaatan lahan pasca tambang. Kemudian yang kedua adalah komunitas lokal. Komunitas lokal ini berkaitan dengan komunitas lingkungan. Yang sangat populer di Bangka Belitung itu ada komunitas Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Bangka Belitung. Nah, komunitas lingkungan ini atau PPS Alobi ini itu punya ciri khas yang berbeda dengan komunitas lingkungan lainnya. Karena apa? Karena dia organik ya. Dia tumbuh secara organik. Tumbuh dari problem sosial yang ada di pasca tambang. Karena apa? Karena aspek ekologis dari eksploitasi tambang timah yang ada di Bangka Belitung itu kan juga mengancam keanekaragaman hayati. Iya. Betul, pasti itu. Mengancam keanekaragaman hayati, ekosistem kita yang ada di sana, bahkan juga bisa berdampak secara berkelanjutan. Efek negatifnya, bukan hanya efek positifnya, tapi efek negatifnya juga. Nah, yang ketiga itu adalah stakeholder pendukung. Stakeholder pendukung ini terdiri dari siapa saja? Stakeholder pendukung ini ada masyarakat sekitar, kemudian ada pemerintah desa. Nah, di sekitar kawasan pasca tambang itu, di sekitar kawasan kampung reklamasi itu ada kelompok masyarakat sekitar kawasan yang memang dia itu berada di zona operasionalisasi pasca tambang. Ya, secara geografis letaknya ada di Desa Riding Panjang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Nah, masyarakat sekitar ini itu mereka berdasarkan hasil survei terbaru, 75% dari masyarakat yang ada di Desa Riding Panjang ini itu mereka buta informasi. Aksesibilitas informasi terhadap pengelolaan program pasca tambang yang ada di kampung reklamasi itu mereka tidak paham. Sebenarnya visi pasca tambang itu kampung reklamasi itu untuk apa? Kemudian dampak bagi mereka apa? Tetapi di satu sisi mereka juga punya harapan. Harapannya adalah ya kami harus dilibatkan di situ. Proyek apa? Proyek vegetasinya, penanaman, ya kan? Kemudian perawatan tanaman-tanaman yang ada di dalam sana yang menjadi bagian dari program pasca tambang yang ada di kampung reklamasi. Nah, dari ketiga tipe klasifikasi ini, kami juga menemukan ada dominasi kuasa, ada pengontrol. Siapa pengontrolnya? Kalau kami ini menggunakan matriks power dan interest dari Ackerman dan Eden. Kenapa kami menggunakan matriks ini? Kami ingin mengetahui seberapa besar kepentingan dan pengaruh dari masing-masing stakeholders ini. Dari stakeholder kunci, utama, pendukung. Temuannya adalah, ternyata stakeholder kunci itu dia menjadi pengontrol utama. Pengontrol utama seluruh gerak, bahkan menjadi pengendali sumber daya. Ada 2 sumber daya yang dikendalikan. Yang pertama adalah sumber daya material, yang kedua adalah sumber daya kelembagaan atau otoritas institusional. Nah, kedua sumber daya ini itu dikuasai oleh tadi pelaku usaha pertambangan. Siapa? PT Timah Tbk. Ketika sudah dikuasai oleh satu aktor, satu stakeholders, pemain tunggal, pasti ada kepentingan-kepentingan lain yang melebihi dari kepentingan-kepentingan stakeholder lainnya. Nah, inilah yang akhirnya terjadi ketimpangan akses, ketimpangan kapasitas. Begitu, Mas Salim. Wah, luar biasa sekali, Pak. Ketemuannya banyak sekali ya. Sebenarnya banyak ini, cuman ya kita cuma sebutkan yang utama saja begitu ya. Kemudian pertanyaan terakhir ini Pak Ari. Kira-kira kontribusi dari hasil temuan tadi untuk
pengembangan ilmu penyuluhan dan komunikasi pembangunan. Itu apa Pak Ari? Dari penelitiannya Pak Ari ini terkait dengan pengelolaan pasca tambang ini tadi. Ya, ini sebenarnya sangat menarik ya, terutama bagi PKP Friends begitu ya. Karena kita selalu bergelut dengan kajian-kajian berkaitan dengan komunikasi pembangunan partisipatif. Nah, penelitian kami ini itu juga ikut berkontribusi terhadap pengembangan struktur konsep komunikasi pembangunan partisipatif dalam konteks pembangunan pasca tambang. Kenapa? Karena pasca tambang ini adalah menjadi program yang memang diorientasikan visinya adalah untuk pembangunan masyarakat. Kenapa demikian? Kita tidak dapat memungkiri bahwa kebutuhan dunia, bahkan kebutuhan di negara kita terhadap sumber daya alam itu tinggi. Betul. Sehingga dampak ekologisnya tinggi juga. Luar biasa juga ya. Iya. Tapi di sisi lain, tanggung jawab kita, ya, tanggung jawab moral, tanggung jawab lingkungan, ya terutama dari pelaku industri ini, itu harus didorong, harus digenjot, harus diawasi, harus dimonitoring, harus dievaluasi supaya apa? Supaya keterlibatan, partisipasi dari seluruh stakeholders itu memberikan daya dukung yang kuat terhadap pemulihan lahan pasca tambang sehingga bisa membangkitkan pembangunan sosial, pembangunan ekonomi bagi masyarakat kita. Nah, di sini sebenarnya kami menawarkan mekanisme komunikasi kolaboratif. Dalam penelitian kami ini ada dua teori besar yang kita gunakan. Pertama, teori tindakan komunikatif dari Habermas, dan yang kedua kita menggunakan teori strukturasi dari Anthony Giddens. Teori ini kita gunakan adalah untuk sebenarnya menjadi landasan menyoroti berbagai macam praktik realitas yang ada di pasca tambang. Nah, kontribusinya bagi komunikasi pembangunan partisipatif adalah kita menghubungkan tindakan komunikatif aktor ini yang selalu bertentangan. Ada dua hal yang bertentangan, yaitu kebutuhan administratif ya dalam tindakan komunikatif aktor itu. Yang pertama tadi ada kebutuhan administratif, yang kedua adalah kebutuhan life worth. Kebutuhan administratif ini adalah tindakan komunikatif dari aktor yang lebih condong kepada aspek-aspek administratif, hanya untuk memenuhi perizinan, perizinan, memenuhi ketentuan undang-undang, tetapi substansinya tidak dapat, gitu. Substansinya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Sedangkan kebutuhan life worth tadi adalah partisipasi, kemudian bagaimana kita duduk bersama, bagaimana kita mengambil kesepakatan, konsensus, bagaimana ruang deliberasi itu terbuka, bagaimana inklusivitas itu dirasakan oleh masyarakat kita. Karena apa tadi? Setelah kami melakukan penelitian ini, itu kan ada kelompok-kelompok yang memang dia berada pada kuadran crowd, kalau dalam interest, power, dan matrix itu ya, ada kuadran crowd. Crowd ini apa? Dia tidak punya kepentingan, dia juga tidak punya pengaruh. Tapi kenapa mereka tidak punya kepentingan dan pengaruh? Karena mereka tidak tahu sebenarnya program pasca tambang ini untuk apa. Sehingga dalam mekanisme komunikasi kolaboratif itu muncul satu konsep yang kami tawarkan, yaitu participatory brokerage. Apa itu participatory brokerage? Participatory brokerage itu adalah ruang bagi aktor perantara. Dalam konteks penelitian ini yang menjadi aktor perantara itu adalah akademisi UBB dan komunitas PPS Alobi, karena kedua stakeholder ini itu punya hubungan simetris dengan stakeholder kunci, PT Timah Tbk dan pemerintah daerah. Nah, mereka ini punya fungsi untuk dan punya peran untuk memfasilitasi dan menjembatani kepentingan siapapun, bukan hanya kepentingan mereka ya, entitas mereka bukan, tapi juga kepentingan terutama masyarakat-masyarakat terdampak. Nah, inilah harapan kita bahwa kontribusi penelitian ini ikut membangun struktur konsep komunikasi pembangunan partisipatif yang kita kembangkan di prodi yang kita cintai ini. Wah, luar biasa sekali. Pokoknya banyak sekali kontribusinya ya Pak ya. Bagi masyarakat, kemudian juga bagi pengembangan penyuluhan dan komunikasi semoga pembangunan bisa bermanfaat. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup Pak Ari. Kira-kira satu kata yang menggambarkan kesan berkuliah atau studi di prodi PKP pasca sarjana UGM ini. Satu kata untuk PKP. Inklusif. Bisa boleh dijelaskan nggak itu Pak, apa artinya? Ya, karena saya merasakan dari awal saya kuliah di PKP itu kita tidak terpisah.
tidak hanya terpisah dari sisi background latar belakang keilmuan kita yang beragam, yang multidisiplin ya, Betul. tapi juga kita merasakan kebersamaan, kita merasakan kekeluargaan, kita merasakan adanya daya dukung yang penuh dari dosen kita, dari pengelola prodi, sehingga apa? Sehingga ketika kita berada di PKP ini, kita berada seperti di rumah kita sendiri. Iya, Kita berada di lingkungan yang terbuka, yang semuanya bisa menerima, dan kita bisa merespon apapun. Sesuai dengan tadi ya, kebebasan akademik kita. Betul. Dan yang pasti, kenapa inklusif? Ya, kita ingin bahwa keilmuan di PKP ini itu bisa memberikan manfaat kepada siapa saja, terbuka untuk siapa saja. Luar biasa sekali. Kesan yang cukup impresif dari Iya. Pak Ari ya. Baik, PKP Friends, demikian tadi sesi Discover episode ketiga. Semoga bisa memberikan inspirasi, memperluas wawasan, dan juga mendorong semangat kita untuk terus berkarya melalui ilmu pengetahuan. Sampai bertemu di episode Discover berikutnya.